kebanyakan orang yang datang ke sini tidak tahu semua larangan atau Iya, pantangannya. bener. Nah, pertama saya kasih tahu lagi, jangan menggeser-geser batu sembarangan. Jangan ngeduduki apa Ya, batu-batu duduki juga. tertentu. Terus lagi yang kedua jangan duduk di batuan yang berdiri. Yang berdiri. Nah, yang ketiga jangan sampai buka-buka batu sembarangan. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di series The Trails. Dan kali ini kita mau mengeksplor kembali dan juga mereview destinasi yang menarik dan pastinya yang banyak orang tidak ketahui. Kita mau kasih informasi Ya, nah kira-kira ini kita mau kemana? Coba kalau yang tahu boleh diketik di kolom komentar ya. Sebelum mungkin nanti kita akan kasih tahu kita mau kemana. Sekarang kita ada di Padang Ini tepatnya itu ada di desa Karyamukti, Kecamatan Cempaka. Nah, yang dimana kita akan mengekspor salah satu situs yang bisa dikenal ya, cukup punya nilai sejarah kental sekali. Mungkin teman-teman semua yang dulu pernah sekolah atau yang masih sekolah pernah belajar sejarah ya, dan mungkin tidak asing lagi dengan kata istilah megalitikum ya, yang dimana megalitikum ini merupakan zamannya batu besar. Nah, dan kita akan mengekspor di sana dan juga akan melihat sisa-sisa reruntuhan pada zaman tersebut. Di kali ini pasti seru banget ya. Kita itu kayak melintasi waktu dan zaman nih. Betul. Pokoknya untuk ekspor kali ini bukan hanya kita melihat atau mereview tempatnya, tapi kita sambil belajar bersama, gitu ya. Pokoknya buat teman-teman semua yang penasaran dengan perjalanan kita pada kali ini,
jangan sampai pindah channelnya, tetap ikuti kita, let's go. Sini nih. Sip. 1, 2, yuk. Nah, teman-teman juga bisa dilihat di sekeliling situ pastinya banyak sekali batu-batuan atau sisa peninggalan pada zaman itu. Nah, mungkin masyarakat di sini atau warga lokal sini itu disebutnya dengan batuan yang berbentuk berundak-undak atau disebut dengan punden berundak. Jadi punden berundak ini merupakan batu-batuan yang bersusun ke atas seperti menyerupai candi. Nah, maka dari itu sebelum candi itu punden berundak ya. Jadi 5 tahap ada di yang di situs Gunung Padang ini. Khususnya, dan juga bisa dibilang tempat atau bangunan ini tuh cikal bakal dari candi gitu loh. Nah, di belakang saya juga ini ada pohon besar. Selain bebatuan di sini sebagai ikon, ternyata ada ikon lain yaitu pohon besar yang di belakang saya ini. Nah, pohon ini dinamakan sebagai pohon pasangan karena ada 2 batang besar, nah saling berdekatan. Mungkin bisa dilihat ya. Seperti ini teman-teman. Oke, pokoknya kalau pengen tahu lagi tentang tempat ini di situ Megalithicum, tetap stay tune. Ya, Pak, mungkin kalau boleh tahu, boleh ngasih
kita diceritain lagi nih kenapa sih awal mulanya adanya situs megalitikum itu gimana sih awalnya di Gunung Padang ini gitu loh Pak. Kalau boleh diceritain lagi kenapa gitu. Nah, situs megalit Gunung Padang ini ya mungkin saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya perkenalkan nih, kalau asli orang Sunda gitu kan, asli Deni nih. Sami we. Tapi kesananya itu ada aritonan gitu, pemberian dari orang tua. Oke, ya. Dan maksud dan tujuannya itu dahulu orang tua ngepen ke Kapolda atau Kapolri, gak tahu tuh ya, Kapolri kalau nggak salah. Ada aritonang itu ya. Ngefans gitu ya Pak ya. Ngefans. Waduh. Aslinya saya dahulu sebenarnya Deni Santosa. Denny Santosa. Tapi waktu itu sakit-sakitan, jadi dikasih nama Deni Aritonang sekarang. Nah, mungkin bertanya-tanya gitu kan. Asli Sunda tapi ada kesannya Aritonang itu kan marga kan. Marga marga. Nah, saya perjelaskan di sini itu sebagai juru pelihara Juru pelihara dari wilayah BBK 9 BBK 9 Bandung. Bandung. Kalau dahulu kan sebutannya BP3 Serang Banten atau mencakup 4 provinsi. Ya. DKI Jakarta, Lampung, Jawa Barat sama Banten. Kalau saya sekarang itu udah sebutannya Jawa Barat, dipisah-pisah gitu kan. Oh iya benar. Sekarang mah jadi kantornya di Bandung, yang Di dekat Bandung. Jalan Cinambok, Bandung. Oh Cinambo mah atau lembur abi. Nah, Cangketnya. Ke di ujung Berung atau mah. Ujung Berung. Ujung Berung. Nah, terus lagi sekilas cerita Gunung Padang dahulu. Mun. Sebutannya Gunung Padang itu terang atau dalam arti bahasa Sundanya itu caang. Caang. Nah, terus lagi yang kedua mungkin beda bahasan. Beda bahasa. Kalau di sana itu ada sebutannya Jabal Nur. Nah, tapi itu sama juga artiannya terang atau caang juga kan? Iya. Nah, Gunung Padang ini dahulu sampai sekarang juga tidak ada orang yang tahu Tidak ada siapa orang yang tahu penemunya. Cuman Orang Belanda mencatat atau kalau dalam bahasa Sundanya dicatat. Nah, keberadaan Gunung Padang tahun 1914 sama orang Belanda yang bernama Enjikrum atau Enjekroom. berarti masih pada masa penjajahan kan ya? Ya. Ya. Nah, terus lagi ini dahulu menurut cerita orang tua atau sesepuh tahun 1977 ke belakang nih pohon besarnya ditebang. Pohon besar itu ditebang. Bahkan orang tua atau sesepuh dahulu menyebutnya kisaran topnya 2 meter. Jadi saking besarnya Oh iya, ininya volume batangnya ya. batangnya. Kalau sekarang kan paling 70 atau 80 atau kayu itu. Iya. Kalau dahulu 2 orang itu gak nyampe karena saking besarnya. Menurut cerita orang tua atau sesepuh dahulunya. Nah, lalu ada istilahnya reka ulang lagi yang melaporkan 3 orang warga. Pertama Pak Suma, yang kedua Pandi sama Pak Jana Abidin tahun 1979. Nah, dilaporkan lagi gitu, karena banyak orang yang datang seperti ada kan datang sekarang ke sini. Misalnya pada ini batuan ini mengandung sejarah. Kebetulan itu Pak Suma itu RT-nya di Kampung Cipanggulaan kalau dahulu. Kalau sekarang ada sebutannya Gunung Padang. Nah, gitu. Jadi tempat ini untuk menenangkan diri dari dahulu sampai sekarang juga sebenarnya. Nah, terus lagi dengan ada namanya kalau di bahasa Sunda itu kan neta taraja nica kambalan. Yang bahasa kedua itu punden berundak. Nah, yang bahasa ketiganya orang luar negeri menyebutnya step by Step by step. tahap demi tahap juga kan sama kayak itu. Terus lagi sebelum naik ke arah Gunung Padang itu jalurnya ada yang dari Sukabumi sama Cianjur. Kalau dari Cianjur ada yang jurusannya Warung Kondang, yang satunya lagi ada yang dari Cibeber. Kalau yang satunya lagi dari Sukabumi, jadi ada 3 jalur. Tapi itu mau yang mana? Yang mau Warung Kondang, Cibeber atau arah Sukabumi. Nah, terus lagi Gunung Padang ini sebutannya tadi punden berundak itu kan lebih tua. Nah, terus lagi ada 5 tahap atau 5 undakan. Yang tadi apa ya? Teras yang pertama saya sebutkan ruang aula tempat seni sama batu gamelan atau panggungnya tadi yang pas masuk. Yang pas waktu masuk itu. Masuk. Nah, kesininya ada yang namanya Gunung Masige itu teras yang pertama. Ya, itu teras pertama. Nah, yang kedua itu ada namanya Batu Lumbung. Injak kaki, terus lagi batu kursi sama batu lumbung itu sama. Nah, pas saya mau nanya kan batu kursi batu itu boleh diduduki ya? Boleh. Dan yang keduanya diperkirakan dahulunya itu tempat meeting rapat orang tua atau leluhur kita dahulu. Iya. Nah, itu teras yang undak
kedua. Aduh, luar biasa. Hatur nuhun. Yang teras ketiga ada simbol silokannya di ada tapak maung. Tapak maung. Iya, tadi lihat. Tapak maung itu kalau di sini tuh bukan macan atau orang yang tempat menerkam. Itu mah simbol silokannya singkatan. Maung itu kan manusia unggul. Kalau kujang ada yang menyebutkan harus kaji kunyai dan ujang. Tapi orang yang datang sini beda versi. Lain orang lain pikiran. Karena tidak semua orang ke sini itu maunya menanyakan sejarahnya. Sekilas. Tapi kalau saya di sini misalnya mau humoris nanti bisa. Tapi kalau sekarang saya nggak mau humoris itu karena kan ini mah lagi istilahnya detail sejarahnya, betul. Jadi kalau mau istilah lelucon atau humor nanti bisa boleh. Saya juga di sini itu nggak kejam. Ya, berarti Pak, saya mau nanya tadi kan di teras 3 itu ada tapak maung gitu dan bergelang ya. Berarti itu tuh beneran emang bekas tapak kakinya si maung atau gimana sih Pak? Jadi diperkirakan kan dahulu itu sebutannya sebenarnya nih ini diperkirakannya 25.000 tahun sebelum Masehi. Tapi Prabu Siliwangi pernah singgah atau pernah menggunakan. Jadi sebutannya itu peliharaannya yang Prabunya. Bukan kita jadi maung. Iya, paham. Maksudnya otomatis kan berarti sini tuh ada terikat nyambung dengan cerita napak tilasnya Prabu Siliwangi. Gitu. Makanya tadi kan saya lihat di teras 2 ya Pak ya kalau salah ya. Itu ada napak itunya yang kujang. Berarti itu yang maksudnya nyambung dengan yang cerita itu ya Prabu Siliwangi ya. Berarti semuanya tuh nyambung ya, maksudnya dengan pada masa zaman purbanya ya kan. Terus nyambung dengan pada di fase yang orang Belanda itu disambung sama yang tentang sejarah nyambung dengan Prabu Siliwangi itu ada ya. Kerajaan Pajajaran. Pernah singgah itu Pak atau pernah digunakan. Pernah digunakan. Bukan dia yang membangun. Iya paham. Pernah singgah ya. Kayak terus ada di batu yang di atas juga batu yang buat ini ya Pak. Iya, nah teras 4 ada batu kanuragan atau dahulunya sebutannya batu gendong. Jadi banyak orang dahulu sebutan batu gendong itu ya mitos atau cerita zaman dahulunya setiap orang yang bisa mengangkat batuan itu bisa terkabulkan. Padahal sebenarnya yang harus diluruskan bukan batuannya yang harus diangkat, tapi diri kitanya. Jadi diri kita gak mau bekerja harus bekerja. Kita juga gak mau istilahnya nggak mau usaha harus mau usaha. Mau usaha. Karena mau kaya kita ya harus kerja keras. Nah yang keempat diperkirakan tempat persinggahannya yang Prabu, maka disebutnya singgasana yang terakhir itu. Yang terakhir yang tadi di atas. Teras kelima. Tempat singgasananya Prabu ya. Jadi Gunung Padang ini mah itu mah versinya setiap orang pasti beda. Tapi kalau saya ya simbol filosofinya 5 itu tangan. Atau istilahnya kemakanan itu 4 sehat 5 sempurna, 5 juga. Terus lagi Gunung Padang ini serba 5. Tadi 5 teras. Terus lagi dikelilingi sama 5 gunung. Sebelah sana arah timur kan Gunung Melati Keramat. Kesananya Gunung Pasir Malangnya jadi Malang gunungnya. 2 kan? 3 itu Gunung Batu, 4 Gunung Karhun, 5 Emper nih. Jadi 5 di Riung gitu ya juga, Pak. Atau di Riung lah. Sama 5 gunung ya. Orientasi menghadap ke sana juga 5 lagi. Pertama ada Gunung Batu, 2 Gunung Pasir Pogor, 3 Gunung Kendeng Kencana, 4 Gunung Gede, yang kelima Gunung Pangrango, 5 juga. Nah, yang gede-gedenya gitu ya Pak. Yang simbol silokan itu mau orang mengambilnya yang kemana? Tapi itu mah udah ajarannya agama sebenarnya. Tapi jangan sampai orang percaya ini zaman Islam, bukan sebelum zaman itu, tapi orang udah beragama. Nenek moyang kita. Ya, berarti kalau bisa disimpulkan mah ceritanya tuh banyak beberapa sudut mungkin ya. Mungkin kalau yang informasi yang sebelumnya saya cari mungkin ya teh kita lebih menggali itu lebih. Jadi dulu itu ya maksudnya di sini pernah adanya ya di fase bumi itu ditinggali oleh manusia purba gitu kan. Makanya
di sini banyak sisa reruntuhan batu-batu peninggalan pada saat itu. Iya, betul. Di masa megalitikum atau zaman batu-batu besar. Iya, Tapi ya alhamdulillah sih kita hadir ke sini ketemu dengan Bapak sebagai juru pelihara. Ternyata kita ada Belajar informasi banyak. lain, Belajar banyak. lain mungkin yang tadi di awal kita udah bilang ya. Iya. Jadi kita kesini itu bukan saja mereview atau ibaratnya mengeksplor yang ada di sini saja, tapi kita sambil belajar. Iya, belajar. Gitu. Jadi banyak tahu ya yang kita banyak nggak tahu ternyata gitu. yang tanpa kita ketahui kan ada napak tilas kujang, napak tilas apa tuh ada maung ya, terus tempat singgah sananya Prabu Siliwangi. Oh berarti nyambung ya Iya. gitu kan, maksudnya yang sebelumnya saya dapat informasi Cuman itunya aja ya. tentang situs apa namanya tuh lebih kepada masa manusia purba itu gitu kan, sehingga menyisakan batu-batuan ini. Ternyata di fase itu muncullah atau pernah disinggah oleh Prabu Siliwangi. Terus Mungkin itu nyambung dari lagi gitu kan, tahun 79 tuh yang oleh orang Belanda gitu kan ya, kesini juga gitu kan kayak gitu. Jadi ada zaman ke zaman gitu ya. Iya, zaman Waktu ke waktu, zaman ke zaman. Soalnya tadi kan kata Bapak juga bilang ini di kisaran sudah berdiri di 25.000 tahun sebelum Masehi ya. Penelitiannya berarti cukup lama juga. Cukup lama juga, dan yang keduanya kan regenerasi ke generasi. Nah, gitu. Kalau kayak kita kan mungkin ini kakek, ini cucunya, kesananya kan ada buyut atau bau, kawaring budak-budak sampai 7 turunan, sebenarnya harus tahu, tapi kita mah nggak tahu kan. Cuman ini cucu, ayah, kesininya buyut, bau, udah. Sebenarnya itu ada 3 lagi ke atasnya. Jadi itu cuma simbol filosofi, pembelajaran. Tapi maunya yang ngambil gimana? Yang penting ininya positif. Jangan sampai yang negatif. Kalau yang saya tidak tahu atau tidak bisa dijelaskan, saya juga nggak bisa menjelaskan. Karena takutnya membohongi orang juga atau salah juga kan, membohongi orang tuh. Betul. Jangan sampai membohongi orang. Ya jangan sampai lah, Pak. Jadi artiannya yang tahu saya sekilas sebagai juru pelihara di sini ya menjelaskan. Tapi saya di sini sama teman nggak memaksa orang yang datang ke sini harus ngobrol terus sama saya. Yang keduanya saya juga nggak memaksa ke orangnya yang datang ke sininya dipaksa dengan cara harus meditasi atau berdoa. Enggak, kalau saya mah istilahnya membantu atau memantau. Karena kebanyakan orang yang datang ke sini tidak tahu semua larangan atau pantangannya. Nah, pertama saya kasih tahu lagi, jangan menggeser-geser batu sembarangan. Jangan ngeduduki batu-batu tertentu. Terus tadi yang kedua, jangan duduk di batuan yang berdiri. Nah, yang ketiga, jangan sampai pukul-pukul batu sembarangan. Karena kan takutnya rusak. Itu situs budaya ya, Pak ya? Situs cagar budaya kalau sekarang, karena udah dilindunginya oleh Undang-Undang Nomor 11 oleh negara. Jadi sekilas untuk penjelasan ke orang-orang yang datang ya itu larangan dan pantangannya. Terus lagi kan kalau makan-makan misalnya atau bawa nasi timbel atau apa dari bawahnya tuh mau makan-makan di sini jangan di area situsnya. Dan jangan buang sampah sembarangan ya, Pak ya. Yang terus penting lagi jangan buang sampah sembarangan, karena yang kedua kan mungkin kita sekarang ada masih sendiri misalnya. Nanti kan kita punya istri. Nah, udah punya istri mungkin lama-kelamaan kan punya anak. Jadi kalau ininya dirusak sama kita, nggak ada ininya. untuk Jadi anak dan cucu kita nanti. Apa yang diceritakan sama kita, sama anak kita atau cucu kita dahulunya, kalau ininya rusak, gitu maksudnya. Jadi harus saling menjaga dan melestarikan semua orang, semua pihak. Jangan cuma kita sebutannya, saya ini sebagai juru pelihara digaji sama pemerintah, bukan. Tapi itu mah kan hak masing-masing dan semuanya juga harus saling menjaga dan melestarikan. Biarinnya lestari kalau dijaga dan dilestarikan. Dan buang sampah atau istilahnya orang yang datang ke sini itu pengen tahu. Tapi misalnya gimana nih sama orangnya? Insya Allah saya di sini siap untuk membantu. Ada 8 orang. Tapi itu maunya ke siapa saja. Silahkan, saya nggak memaksa atau menunjukkan Akang harus sama yang itu. Enggak, itu mah tergantung feeling Akang. Dan yang kedua itu sebutan di bahasa warung itu kan, misalnya kalau Akang sukanya di jarum coklat rokoknya, nggak mungkin beli Samsu. Gitu aja.
Berarti intinya mah di sini itu ada 8 orang juru pelihara Pak ya, yang mungkin bisa dibilang akan membantu untuk mungkin menggali informasi untuk para wisatawan yang hadir ke sini. gitu. Contohnya seperti saya mungkin apa ya. Dan juga ketika saya ke sini juga ternyata maksudnya tuh rapi ya Teh ya, rapi bersih, bener-bener bersih. Terus ternyata di sini tuh ada akses untuk kita ke kamar mandi juga. Barangkali ada yang kebelet pengen buang air kecil atau yang air besar. Dan juga nih Teh, Cika lapar ya. Nah ternyata ada akses warung juga tuh. Banyak banget pokoknya di sini buat teman-teman semua yang mungkin yang mau ke sini. Terus nasi kawinnya dingin ya. Berarti kan butuh yang anget-anget. Ada Cikopai. Kopi Gitu ya. yang anget-anget Cikopi yang ada. anget ada. Terus kalau kita pengen ibaratnya istirahat sejenak, kita pengen hidup apa? Perut kita biar nggak lapar. Ada tersedia makanan di sini. Luar Ada biasa sih. Maksudnya cemilan-cemilannya. bagus lah ya, strategis lah ya tempatnya ya, enak Dan rapi banget sih ya. Tapi percaya sih kalau udah masuk dalam cagar wisata budaya ya pasti harus ada satunya, ada akses kamar mandi, terus tempat buat ya minimal ada warung lah Istirahat ya, rest area. istirahat, rest area apa wisatawannya. Jadi sehingga wisatawan tuh merasa terkesan nyaman juga, ya enak gitu. Bapak turun pisan. Terima kasih banyak untuk informasinya, luar biasa. Jadi banyak sekali informasi lain mengenai situs Megalitikum Gunung Padang. Mungkin saya tambahkan sekilas ya, dan dibantu lagi tuh sama masyarakat tuh ada 17 orang. Jadi untuk tour guide itu ada tambahan dari masyarakat. Masya Allah. Pok Darwis. Iya, ada Pok Darwis ya. Terus lagi ya mungkin kalau kurang dan lebihnya saya menjelaskan atau menceritakan sejarah Gunung Padang, mohon maaf. Mungkin itu kan semuanya juga manusia di luar nalarnya itu kadang-kadang kan tidak semua orang bisa untuk menjelaskan yang detail, detailnya gitu. Gitu. Jadi saya sebagai Jupal Juru Pelihara Megalit Gunung Padang mengucapkan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.